Halo Famers, dimanapun Anda berada, senang sekali jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal perbincangan yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, kerakyatan, sosial kemasyarakatan, perekonomian, dan apapun di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, jangan lupa dukung kami terus. Berikan subscribe, berikan like, komentar, dan sebarkan, bagikan semua tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Ini kali kita akan membahas tentang sebuah fenomena baru. Saya ingin tanya, apa bisnis Anda sekarang? Apa olahraga Anda sekarang? Anda main saham, Anda main sepeda, dan Anda kira Anda sudah sangat update? Belum. Sekarang kita akan membahas tentang bisnis masa depan, olahraga masa depan, e-sport. Ini adalah sebuah fenomena yang akan terus menggelembung. Asian Games 2018 yang baru lalu diselenggarakan di Jakarta menjadi ajang penyelenggaraan cabang olahraga e-sport untuk kali pertama di Asian Games. Kita akan membahas tentang e-sport, olahraga, dan bisnis masa depan bersama dengan Andreas Marbun, seorang praktisi sport media yang juga kebelakangan mengamati e-sport. Dulu dia veteran di Counter-Strike sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu pertama keluar Counter-Strike. Ya kan, Andreas? Iya, Kang. Selamat malam. Benar ya? Malam. Jadi masih main nggak itu? Atau main PES saja? Zaman dulu, zaman ngabisin duit kuliah dijadiin nongkrong di warnet game. Beli paket main game sampai pagi, 10.000 perak bisa 8 jam. Sampai buat klan-klan kayak gitu. Dulu ada klan-klan tahun 2000-2001 tuh ada kayak gitu-gitu, Kang, lah. Klan namanya. Kalau sekarang kan lebih ke tim profesional ya. Kalau dulu kan timnya masih level tarkam lah, karena waktu itu juga internet juga masih baru-baru lah ya gitu. Masih agak lambat, lalu kemudian masih agak mahal. Counter-Strike dulu ya? Counter-Strike. Dulu beberapa kan masih 98, 99 kan masih beberapa kan masih banyak yang dial up gitu kan. Oh iya, kan. Ya gitu. Terus kemudian 2000-2001 mulai rame. 2002 lah itulah rame klan di banyak warnet. Waktu itu saya kebetulan kuliah di Bandung, di Unpar. Banyak bener klan-klannya sampai model yang apa ya, kayak tarkam-tarkam yang serius sampai tarkam yang judi-judian juga tumbuh berkembang saat itu ya. Dan itu ternyata nggak tertahankan sampai sekarang. Sampai sekarang kan terlalu jadi sangat besar ekosistemnya gitu. Sangat besar ekosistemnya, dan ketika Counter-Strike pertama lahir, ini bareng juga nih dua orang ini lahir juga beneran ke dunia. Baru lahir. Mereka sekarang menjadi pegiat e-sport dan juara di sejumlah turnamen. Saya punya dua orang atlet e-sport dari IPB University, ada Zafran dan ada Diva, Beta Divaliana Hetiawan. Apa kabar Diva, Zafran? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Zafran di fakultas? Ekonomi manajemen, Pak. Jurusan program studinya apa? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Semester berapa sekarang? Semester 7, Pak. Wah, udah mau masuk nulis dong. Iya, itu. Mulai garap. Mulai garap. Jawaban standar pemain e-sports. Iya, ini main ini dari kapan, Zafran? Untuk game pertama kali tahu lah. Oh, pertama kali tahu mungkin dari SMA sih, Pak. Kelas 3. Lah, baru kemarin dong. Iya, betul. Nggak kemarin banget sih, Pak. Udah 3 tahun. Ya, baru 3-4 tahun ya. Iya, betul. Dan itu di Mobile Legends ya? Iya, untuk pertama kali terjun sih di game itu, Pak. Dari pertama sampai sekarang jadi artinya? Iya, betul. Oke. Terus, sejak kapan ikut turnamen-turnamen? Turnamen sebenarnya kalau yang kecil-kecilan sih dari SMA juga udah pernah ikutan ya, untuk biasa tarkam, ya? kayak tarkam gitu. Tapi untuk skala besarnya baru yang Menpora itulah pertama kali besar bersama teman-teman saya yang satu tim ini ikutan, dan alhamdulillah menang juara 4. Juara 4, oke. Habis itu ada lagi?
Habis itu ya sederet mungkin 20-an nyampe turnamen yang kami menangkan bersama tim IPB dan akhirnya ya dinaungi. Menang semua? Iya, kebetulan mungkin keberuntungan kami ada rezekinya menang semua. Rendah sekali. Levelnya nasional, internasional? Yang untuk internasional baru satu itu yang kemarin itu yang UITM yang diselenggarai sama University Teknologi Mara itu internasional. Sisanya ya selevel universitas nasional. Hadiahnya gede nggak itu? Hadiahnya ya kisaran 3 juta 5 juta lah Pak. Juara pertama? Iya betul. Yang di Malaysia itu? Yang di Malaysia berapa ya? Kurang tahu sih Pak saya cuma ada pokoknya duit masuk ke rekening ya syukur ya. Jadi kurang tahu untuk prize poolnya berapa gitu. Jadi kamu ngikutin 20 turnamen sampai ke semester 7 ini? Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi satu semester itu setidaknya kamu ikut 3-4 turnamen? Lebih sebenarnya sih Pak. Dia nggak akan mau ngaku Kang. Nah. IPK berapa sekarang? IPK range-nya atau gimana nih Pak? Nggak, tepatnya berapa sekarang sampai saat ini? IPK 3,61 Pak. Mampus lo Andreas. Keren. Juara IPK tinggi pula gawat. Andreas yang kayaknya paling IPK cuma 2 dia pasti udah tahu. Bagus-bagus Kang, tapi zaman dulu kan satu semester biar mempertahankan IPK tinggi ada istilah di drop zaman dulu. Iya. Tengah jalan. Kira-kira yang lewat absen yang kurang dari 30 drop aja. Saya drop dulu. Oke. Sekarang Diva. Diva semester berapa Diva? Aku semester 3. Semester 3? Ya. Terus kamu udah mulai pertama kali main itu dari kapan? Aku dari SMA udah mulai main PUBG. Dari SMA? SMP belum? Belum. PUBG? Sampai sekarang itu PUBG terus? Iya. Pernah nyoba Mobile Legends atau yang lain, Dota mungkin? Aku sebelum main PUBG itu kan main Mobile Legends, cuman karena lama-lama bosen jadi pindah PUBG. Ya, dibilang bosen. Oke. Sudah berapa turnamen diikutin? Kalau turnamen besar baru dikit, tapi kalau mini turnamen udah lumayan banyak. Dari kapan? Dari SMA itu udah ikut? Awal kuliah baru kayak kompetitif gitu. Prestasi terbaiknya apa? Yang terbaik menurut aku ini yang ligamen ini. Ligamen itu apa sih? Liga mahasiswa? Menpora? Nggak tahu itu yang dari Malaysia itu. Lingkaran Game Manajemen, Pak Hardi. Oh, lingkaran Game Manajemen. Itu Malaysia yang adain? Kolaborasi UPI dan UiTM Malaysia. Oke. Juara di sana? Juara, alhamdulillah. Berapa orang? Timnya 5 ya? Kenapa? Timnya 5 orang ya? Iya, tim aku 5 orang. Terus kamu satu-satunya perempuan? Iya. Itu satu angkatan semua? Beda. Iya. Kamu jangan-jangan paling kecil juga di situ? Jangan-jangan yang paling kecil, yang paling muda? Enggak, ada juga satu angkatan sama aku 2 orang. Oh iya, satu angkatan. Orang kamu baru semester 3 kan, yang semester 1 belum tentu ikutan ya? Iya. Oke. Itu hadiahnya berapa? Kalau yang juara 1 itu 500.000. Waktu di ligamen ini? Iya. Oke. Dan berapa jam dalam sehari kamu berlatih? Aku main 3 jam doang sehari. Selama ini, sekarang ini? Iya. Di rumah aja? Iya, di rumah. Kemarin tuh turnamennya online jadinya ya? Iya, online. Kamu kan anak perempuan tuh. Gimana? Kamu anak perempuan apa banyak temennya juga yang perempuan bermain di situ? Banyak perempuan juga main. Oh ya, apa yang bikin seneng? Jadi kayak nambah temen juga, terus kayak nambah relasi gitu. Terus kamu pakai nickname-nya apa tadi? Shiny? Iya, Shiny.
Apa tuh artinya tuh? Nggak tahu, aku nyamot nickname orang. Ada hak ciptanya nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Ada ya. Peran kamu apa kalau di tim? Kenapa? Perannya di tim itu sebagai apa? Aku raser. Kenapa itu yang dipilihnya? Aku mainnya maju-maju aja gitu, lawan musuh paling depan kayak gitu. Ya. Menurut Diva, sebenarnya apa yang bikin orang tuh jadi lebih jago dalam memainkan sticknya itu? Mungkin sering ini aja, latih aim gitu. Jadi kayak gitu bisa membidik Kang. Iya. Ya. Zafran, sehari berapa jam? Tergantung mood sih, Pak. Biasanya sih rata-rata ya 2 sampai 3 jam lah. Karena kamu mau menjadikan ini karir nggak? Karir kedepannya mungkin jika ada tawaran tim yang menurut saya prospek mungkin bisa saya pikirkan. Cuman untuk saat ini ya kalau ada kesempatan ya manfaatkan saja lah. Kebayang jadi pro player? Kalau kebayang atau enggaknya sebenarnya sih kalau teman-teman saya sendiri yang berasal dari universitas yang lain juga banyak sih yang sudah menggeluti karir pro player ini. Banyak yang sudah masuk tim-tim pro karena ya tawaran-tawaran yang mungkin gajinya menggiurkan juga ya. Tapi kalau pandangan saya sih sebenarnya lebih ke arah streamer daripada pro player karena streamer menurut saya lebih asik aja ya. Yes. Dan lebih nggak terkekang gitu ada jam latihannya atau apa, jadi kita nge-stream sesuai mood kita aja. Itu pun bisa menghasilkan? Yes, bisa menghasilkan. Kalau Diva, kebayang nggak jadi karir, jadi pro player gitu? Aku sebenarnya nggak terlalu fokus buat ngincar pro player gitu, kayak aku lebih kayak utamain belajar gitu. IPK kamu berapa sekarang? 3,76. Alamak. Waduh. Oke, kita tahan dulu deh. Biar Andreas merenung dulu sebentar gitu. Jadi biarpun mereka aktif jadi juara turnamen yang digelarnya itu di Malaysia gitu, IPK-nya di atas 3,5. Gimana itu? Jadi apa potensi, dilihat dari potensi yang seperti ini sebenarnya apa yang bisa kita optimalkan? Saya cerita sedikit Kang Hardi. Sejak tadi saya cerita soal saya pernah bermain di zaman dulu, lalu kemudian juga ya 3-4 tahun belakangan ini juga tiba-tiba terjebak lagi permainan. Nggak, sebenarnya Pak terus-terusan ya main, karena kebetulan saya hobi aja gitu. Tapi kebetulan yang main pakai mobile saya main cuma PUBG doang gitu. Cuman yang konsol kan saya main Viva sama NBA 2K basket gitu. Kan jenis-jenis ini kan ada yang ada yang pakai mobile, ada yang pakai konsol, ada yang pakai PC gitu. Nah, memang dia di Indonesia sangat mobile banget lah Kang gamenya ini gitu. Tapi saya juga sekaligus juga menarik cerita soal tadi kan ada quotes dari Zafran soal bosan. Lalu kemudian soal latihan berapa lama satu hari, soal mood gitu. Terus kemudian soal tawaran yang menggiurkan. Kalau boleh saya sedikit tanya Kang sama Zafran, kalau boleh tahu gitu, hadiah yang di Malaysia itu berapa? 2 digit gak sih? Nyampe misalnya puluhan juta gitu per orangnya dapetnya nanti akhirnya? Kalau di Malaysia, kemarin yang menang kecil sih. Kecil ya? Kecil sih, cuma sekitaran ratusan ribu per orang. Cuman yang besar ya waktu itu di Menpora. Di Menpora itu bisa malah ya? Di Menpora satu orang bisa sekitar 3-4 juta ya. Oke. Maksud saya tuh saya nanya itu Kang dalam hubungannya soal hari-hari ini tuh kan ketika si e-sportnya sendiri perkembangannya kan sangat eksponensial ya secara grafis tuh kan ya. Luar biasa, sangat luar biasa gitu. Akan lihat data tahun 2017, data tahun 2018, 2019, 2020 yang main saja, dan kemudian data PUBG soal koneksi internet kan naiknya pesat ya soal games ini gitu. Banyak hal yang positif yang tumbuh. Istilahnya kalau sekarang tuh ngatain bilang developer tuh publisher, developer.
publisher, developer kayak Garena, Moonton, apa segala macam itu. Lalu kemudian yang muncul kemudian dari situ ada klub profesional. Lalu kemudian ada streamer, terus streamer caster. Ya, lalu kemudian juga bisnis yang tumbuh juga yang aparelnya Kang sekarang itu salah satunya. Oh, kan kalau lihat gitu aparelnya, ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya lanskap umumnya gitu ya, sebenarnya sudah hampir sama dengan olahraga profesional. Kita bilangnya olahraga profesional yang kayak sepak bola, bola basket itu. Konvensional lah. Saya nggak berani bilang konvensional. Ya pokoknya olahraga yang sebelumnya sudah ada gitu. Karena kan juga ada pertentangan kan soal e-sport dan sports ini gitu. Apakah sports ini dikatakan e-sports ini bisa dikatakan e-sport? Ada beberapa kelompok di belahan negara sana di Eropa juga ada yang tidak mau mengakui tetap gitu. E-sports menjadi sports gitu. Tapi kan perkembangannya kan pesat ya e-sportsnya ya. Bahkan tadi saya cerita sedikit soal tadi kan ada kemudian sekarang tiba-tiba ada federasi di Indonesia tuh namanya e-sports Indonesia, pengurus besar e-sports Indonesia, PBSI. Itu bernaung di bawah KONI Kang Ardi. Yeah. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang relatif sebenarnya olahraga profesional dan olahraga prestasi ada di situ gitu. Lalu kemudian juga ada yang sebelumnya telah lahir IESPA itu Kang, Indonesia Esports Association ya kalau nggak salah. Jadi ada IESPA, 2 federasi. Ada 2 federasi, tapi tidak dualisme sekencang PSSI di zaman dulu, terus kayak nggak segitunya lah gitu. Karena kalau tidak salah bulan kemarin kalau nggak salah mereka juga dipertemukan oleh KOI, Komite Olimpiade Indonesia buat persiapan berangkat ke kalau tidak salah Asian Games 2022 di Hangzhou. Gitu. Karena event terdekat di untuk pertarungan yang membawa nama negara kan dalam waktu dekat itu ada Asian Games 2022 dan SEA Games tahun depan Kang. Akhir tahun ini Itu ada e-sport dipertandingkan ya? Ada. Untuk pertama kalinya dipertandingkan bukan sebagai, saya lupa yang mana, antara SEA Games atau Asian Games, salah satunya kemudian yang jadi masuk ke medal table, Kang. Jadi bukan eksibisi. Nah, istilahnya itu, bukan eksibisi gitu. Mereka masuk medal table. Cuman saya nggak tahu, beberapa hari lalu ada pengumuman kan dari yang soal Asian Games, Mobile Legends nggak masuk di MLBB nggak masuk di Asian Games 2022 di Hangzhou. Gitu. Hanya jadi pakainya apa? Ada 8. Saya lupa tadi saya sempat catat. Ada 8 cabang olahraga yang kemudian masuk di Asian Games 2022 nanti gitu. Tapi prinsipnya sebenarnya gini Kang, saya tadi cerita soal lanskapnya. Banyak peluang yang kemudian menjadi yang sangat positif buat perkembangan perkembangan ekonominya si e-sport saya sendiri gitu ya. Streamer, tadi saya bilang soal merchandise, pemain-pemain profesional, klub-klub profesional, hampir sama dengan olahraga profesional lainnya gitu. Tapi sekaligus juga dalam beberapa tahun terakhir, kita juga menemukan persoalan-persoalan yang sama dengan olahraga-olahraga profesional lainnya. Yaitu? Misalnya gitu, kontrak pemain, gitu. Ada eksploitasi kemudian pemain di bawah umur, gitu. Ada cerita-cerita mungkin yang rada ngap-ngap umur, saya juga nggak tahu apakah itu terjadi, cuman kan konon katanya main profesional kan baiknya kan yang di e-sports ada studi yang mengatakan 18 tahun lah. Saya nggak tahu aturan itu dibuat di Indonesia apa enggak gitu. Baiknya di atas 18 tahun gitu. Karena di bawah-bawah itu kalau misalnya dibawa ke kontrak profesional ada istilah mengeksploitasi lah gitu. Lalu kemudian ada persoalan match fixing. Ini juga seru lah. Itu. Kalau misalnya yang suka main dulu ya CS:GO kalau di Indonesia kan nggak terlalu wah ya gitu. Nggak gitu. Di CS:GO apa segala macam itu ada juga yang match fixing kan, pengaturan pertandingan. Ya tapi perlu diketahui konteksnya, di luar sana judi kan diakui. Dan kemudian beberapa cabang e-sports masuk ke bursa taruhan judi. Nah, problemnya di Indonesia kan judi saja kan tidak judi kan tidak diperbolehkan di wilayah hukum Indonesia gitu. Nah, tapi di luaran sana juga ada yang terjadi hal-hal seperti di olahraga seperti biasanya Kang, match fixing, kontrak pemain, persoalan-persoalan itu gitu. Terus kemudian apalagi ya, misalnya ya kegaduhan di sports pada umumnya lah Kang gitu. Isu-isu moral,
soal pelecehan, lalu kemudian soal kemarin tuh rame-rame siapa yang saya nggak sebutin namanya deh, pokoknya ada soal ngumpat etika ngomong, lalu kemudian soal urusan yang pelecehan, saya nggak bilang pelecehan ya, pokoknya yang urusan-urusannya kayak gitu-gitulah Kang gitu. Itu juga rame Kang gitu. Tapi secara prinsip sebenarnya hal-hal positif ini juga selalu beriringan lah dengan persoalan-persoalan yang muncul di e-sport itu sendiri gitu. Harapannya kan dengan adanya persoalan-persoalan itu membuktikan bahwa ekosistem ini dinamis, berkembang ya kan, dan makin menemukan tempatnya lah gitu dalam industri olahraga secara keseluruhan. Ya, gitu. Terus juga di PON nanti juga Kang dimainkan kan eksibisi itu Kang. Ada e-football lah namanya. Sekarang kan jadi namanya e-football, bukan PS lagi kan. Jadi mereka mengubah namanya gitu secara internasional jadi namanya e-football lah di main, kalau kita bilang kan sekarang main PS gitu. Main PS. Atau main FIFA atau main PS. Nah, ini PS yang dipertandingkan gitu. Di PON juga dipermainkan gitu. Di PON itu nanti dipertandingkan. Jadi nggak cuma berbasis ini ya? Itu kan yang fantasi petualangan lah seperti PUBG atau Mobile Legend lagi. Nah, itu yang versi konsol. Yang mobile-nya itu si Free Fire sama si MLB main gitu. Itu juga dipertandingkan. Cuma tiga cabang olahraga saja kalau tidak salah yang dipertandingkan. Nah, sekarang nilai uangnya udah seperti apa di Indonesia? Aku nggak tahu ya, maksudnya apakah sama dengan, maksudnya dalam konteks yang misalnya seperti main di PON, main di Asian Games, aku nggak tahu. Pemain-pemain tersebut berebut bonus yang sama nggak dengan olahraga-olahraga normal. Tapi kalau di klub profesional nilainya luar biasa, Kang. Seberapa? Kalau misal di klub profesional biasa gitu. Aku kalau nggak salah ya, Kang, ya mereka rata-rata kayak misalnya yang bulanannya 2 digit juga banyak kan sekarang gitu. Sekelas pemain Liga 1 dong? Kalau pemain Liga 1 sepak bola junior masih jauh, Kang. Paling itu kan Liga 1 junior kan paling 6 jutaan, 7 jutaan tuh. Kalau biar tahu tuh. Nah, saya baca data Dota itu turnamen yang terakhir itu kejuaraan dunianya dia 40 million dolar. Ya, itu artinya setara dengan Wimbledon. Ya hadiah itu Kang, hadiah turnamen Kang. Hadiah turnamen total 40, setara dengan Wimbledon itu. Jadi saya bercerita di klub-klub profesional di e-sportsnya sendiri, mereka juga kan sudah bergaji dan ada kontrak. Nah, terus tadi saya sedikit nyambung soal tadi ada keramaian dan kegaduhan yang muncul beriringan dengan berkembangnya e-sports ini adalah juga istilahnya poaching ya, kalau Zafran pernah dengar ya. Jadi bajak-bajakan pemain lah Kang. Yes. Karena tidak ada aturan transfer, sama seperti sepak bola di Indonesia gitu. Nggak ada aturan transfer. Nggak ada ya kayak gitu. Etiknya lebih inilah, tapi juga saya juga yang menjadi menyenangkan nih Kang. Salah satunya yang positif yang menjadi menarik sekarang, ada kantor hukum yang secara full mendedikasikan dirinya untuk kemudian menjadi pengacaranya teman-teman klub-klub profesional e-sports. Gitu. Kalau saya lupa namanya gitu. Cuman saya pernah baca di timeline saya di Instagram ada salah satu kantor pengacara, ada firma hukum yang dia memang riset dan serius gitu dalam urusan itu gitu. Sama halnya kemudian kalau di teman-teman di sepak bola profesional gitu ada juga kantor hukum yang kayak ada yang mendedikasi diri ya untuk itu. Mendedikasikan untuk mengurus para pemain bola, kontraknya dan kepentingannya. Tapi sebenarnya asosiasi pemain di si e-sport sendiri itu yang saya bilang menjadi harapan lah buat saya gitu. Harusnya yang kayak gitu-gitu juga jadi muncul karena masalah-masalah ini sudah datang bertubi-tubi nih Kang, soal poaching, soal kontrak pemain, soal eksploitasi pemain. Apalagi sekarang muncul lagi masalah soal kesehatan ya. Mungkin Zafran juga tadi saya mendapatkan keyword soal bosan, soal apa gitu. Banyak juga Kang, kan penjaga pensiun usia muda juga Kang mereka tuh. 25, 26, burnout, terus kemudian sudah pensiun. Emang golden age biasanya berapa kalau di luar tuh ya? 25, 26, ya 25, 26, 27 lah. Karena bener-bener kan tadi juga bahasa Zafran juga kan nggak mungkin terus-terusan main Mobile Legends sampai tua gitu. Terus kemudian juga games juga kan berkembang terus kan. Developer kan mengembangkan terus permainannya. Mereka juga yang sampai isu soal kesehatan mental, soal apa gitu. Itu kan muncul juga Kang di dunia e-sports ini gitu. Sensitif gitu. Urusan itu gitu. Oke. Jadi
rata-rata mulainya 18-19 masuk karir profesional, umur 24-25 juga kayaknya udah mengalami mulai kebosanan lah. Lemon juga kalau nggak salah Zafran gitu ya. Saya nggak memperhatiin gitu. Kalau nggak salah kan sempat nggak tahu di NPL season ini main lagi apa enggak, saya juga nggak tahu ya. Cuman di season kemarin kan kayak salah satu jagoannya dari inilah kayaknya udah ya, dia kalau nggak salah sekarang udah rehat karena kalau saya lihat streamingnya juga sudah mulai beralih ke game-game lain, mungkin faktor bosan juga menurut saya. Ya, itu jadi suatu hal yang wajar di dunia e-sport, Kang. Ada istilah bosan bukan karena memang secara fisik. Ya memang walaupun secara fisik kan kalau di klub profesional kan ada yang latihan fisik serius tuh, Kang. Saya nggak tahu ya kalau di klub-klub kayak seperti di PBD jadi UKM ya, Kang ya? Ya, semacam itu. Kegiatan mahasiswa ya, komunitasnya ya. Komunitas. Ya, nah, maksudku tuh apakah mereka juga sama melatih fisik, lalu kemudian mereka terapis? Karena persis plek-plekan ini seperti olahraga konvensional lah, menurut saya sekarang gitu. Makanya menurut saya itu olahraga beneran, dan artinya ada industri yang bisa berkembang di sana dan mungkin bisa lebih cepat bergerak daripada olahraga biasanya. Betul, Kang. Karena juga jumlah yang bermain juga, kalau kita ngomongin ada piramida olahraga, kalau di olahraga prestasi kan, yang paling bawah bermain, yang paling sampai atas kan yang elit atletnya. Prestasi. Jumlah yang main di bawah ini, yang soal mobile games, yang e-sports ini, jauh lebih banyak daripada misalnya orang yang bermain sepak bola secara rutin dan reguler setiap harinya gitu. Bahkan mungkin lebih banyak daripada pesepeda itu. Ya. Gitu kan. Oke, saya ke Diva. Diva latihan fisik nggak sih? Aku enggak. Nah, emang berapa banyak sih yang aktif di PUBG lingkungan kamu itu? Di kampus, di angkatan, di vokasi? Itu kalau di IPB ada berapa ya? Mungkin kan ada IPB Ladies juga sendiri ya. Nah, kalau di situ baru 6 orang. Cuman kan mungkin kayak ada orang main tapi kayak nggak fokus kompetitif gitu. Ya. Jadi fisik kamu nggak jogging atau senam gitu? Enggak. Tidak apa itu kalau main? Berapa jam sih kalau sekali main? 30 menit kalau chicken. Ya, tapi kan satu turnamen full. Oh, kenapa? Kalau satu turnamen, Kang. Satu round 30 menit ya, Diva ya, kalau kamu yang satu round ya? Satu round 30 menit. Ya. Ya, kalau lagi ikut turnamen tuh kira-kira berapa lama ya sampai selesai? Mungkin 2 jam, soalnya kan itu ada 4 round gitu. Nah, kalau menang gitu kan terus-terusan. Ya. Kan lelah juga itu. Gak diajak latihan sama ini. Aku paling kayak kadang-kadang aja lari komplek gitu. Ada pelatihnya nggak sih di sana? Nah. Kalau buat di IPB Ladies belum. Belum ada. Jadi semua strategi segala macam diobrolin aja. Ya. Belum ada yang mengarahkan dan menjadi semacam coach gitu untuk tekniknya, strateginya itu masih belum. Belum ada. Oke. Kalau Zafran gimana? Tentang apa tuh, Pak? Ya, pertama latihan fisik juga nggak? Latihan fisik ya tergantung dari kitanya juga ya. Kalau saya sendiri mungkin ya sekitaran lari pagi or push up kayak doing something. Ya rutin lah olahraga kecil-kecilan. Tapi kalau untuk saat turnamen biasanya kan setelah bermain ada sesi-sesi rehat sekitar ya mungkin 15 atau setengah jam. Biasanya saya dan teman-teman saya mungkin ya, diselingi sama kalau waktunya sholat dan di Tmawa itu sendiri ada fasilitas yang sepeda statis itu. Jadi biasanya kami memanfaatkan itu juga kok. Ada pelatihnya? Kalau untuk pelatih belum ada, mungkin manajer sudah ada. Jadi untuk strategi manajer apa? Kalau untuk manajer dia melist schedule apa aja sih yang akan kami hadapi di depannya. Mungkin turnamen pada hari ini, ada ada sparring pada hari ini, mungkin ada webinar, ada
sesuatu seperti itulah. Ya, persiapan ketika menghadapi turnamen atau dalam keseharian itu apa saja selain main yang dianggap sebagai latihan, apalagi gitu upaya untuk meningkatkan skill dan lain sebagainya apa aja? Sebenarnya kalau menurut saya skill memang diperlukan, namun yang paling penting menurut saya kekompakan tim sih. Jadi komunikasi antar tim. Jadi sebelum adanya turnamen biasanya ya adalah chill chat ya, kayak obrolan biasa untuk mempererat komunikasi itu. Ya. Nah, lalu kalau peningkatan teknik, strateginya nanti gimana, itu dari mana ilmunya? Biasanya kalau ilmu seperti itu dari pengalaman sih Pak. Jadi kan kita biasa 2 jam per hari itu kan bermain bersama tim lain, bukan bersama tim kita juga, bukan tim kita doang. Jadi kayak kita nge-explore tim lain juga, seperti ini nih, jadi seperti ini toh, biar bisa meng-counter sesuatu gitu. Ya. Tryout atau gimana sama yang lain? Yes, tryout sering juga ada tryout seperti sparring persahabatan, ada pertandingan persahabatan seperti itu, biasanya dijadwalkan oleh manajer kami, biasanya dengan universitas luar atau tim-tim luar yang. Kamu punya ini nggak? Tim atau pro player yang menjadi role model? Kalau untuk role model sebenarnya kalau menurut saya pro player dipandang rata aja sih, karena yang perlu menurut saya yang perlu ada di dalam diri seorang player adalah ya mentalnya harus kuat. Jadi kalau menghadapi sesuatu ya udahlah, anggapnya kayak pukul sama rata, kayak ya udah sama kayak kita bisa juga melakukan kesalahan, dia bukan manusia sempurna. Kalau tim luar negeri katakanlah yang udah profesional, kamu punya favorit gitu? Mungkin kalau favorit sebagai bukan role model, sebagai ya mungkin suatu hari saya bakal seperti dia, mungkin ya seseorang seperti maybe mungkin Lemon juga bisa menurut saya, karena dia sekarang juga udah mulai terjun ke arah streaming yang notabene-nya duitnya, gajinya lebih kencang daripada seorang pro player. Dia streamer lebih kencang dari pro player? Yes. Berapa sih? Kalau kita lihat berapanya, mungkin seperti yang kita ketahui, artis saya sekarang sudah mulai terjun ke arah dunia YouTube, di mana artis saya sudah terjun ke sana, mungkin peluangnya lebih besar dong di sana. Nggak mungkin dia terjun ke arah yang peluangnya lebih kecil. Dan sepengetahuan saya mungkin sekali streaming, maybe sepengetahuan saya ada seorang YouTuber, mungkin kenal juga, Reza Arab, ya, maybe itu sekali streaming mungkin bisa sekitar 20 atau 30. 20-30 juta? Yes. Berapa lama streamingnya? Mungkin 5-6 jam. Dan itu termasuk AdSense-nya. Kamu udah mulai streaming juga? Kalau untuk memulai, sudah. Untuk upload konten sudah. Gimana responnya? Kalau saya pribadi memulai kan mungkin dari TikTok dulu, karena TikTok platform paling mudah menurut saya. Ya? Yes, paling ya kita ada cut momen yang menurut kita bagus, edit sedikit, upload. Dan saya sudah terjun mungkin selama sebulan dan alhamdulillah sudah 2.000 followers. Jadi menurut saya ya mungkin ada kesempatan dari situ. Ya. Diva main ke situ juga? Kalau aku enggak. Kamu kan udah kepilih satu-satunya perempuan yang main di situ. Nggak dimasukin ke YouTube kah, ke TikTok kah gitu? Apa yang kamu ini kan? Aku mager ngeditnya. Ngeditnya? Jadi harus ada cowoknya dulu yang ngeditin. Enggak. Tapi punya favorit siapa gitu? Player? Ada. Siapa? Itu apa? BTR Hype. Andreas tahu nggak itu? BTR.
Saya nggak tahu. Orang Malaysia yang terjun ke Indonesia dia. Pendapatan dia boleh, banyak sekali. Kurang tahu. Kalau nggak salah, Prestasinya bagus benar. Juaranya sering. Yes. Juaranya sih sering nggak sih? Kurang tahu juga sih, kurang ngikutin. Cuman menurut saya, sepengetahuan saya, nilai transfernya juga sangat puas sih. Di Indonesia juga sudah ada transfer begitu? Sudah ada. Berapa nilainya kalau di Indonesia, kalau dibajak sama klub lain? Tergantung kualitas dari pemainnya sih, Pak. Kisaran tertinggi berapa? Yang rata-rata berapa? Kalau kisaran tertinggi sepertinya kalau di MLBB sekitar 15 M. Hah? Serius? 15 M. Iya, kalau menurut isu-isu yang beredar, itu Indonesia, orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh. Yang ini yang udah menjadi ikon Liga 1 lagi. Itu yang saya bilang tadi, Kang. Saya tadi cerita sedikit lanskapnya soal persoalan-persoalan yang muncul, peluang-peluang yang muncul. Nilainya sendiri kan luar biasa besar, Kang. Gitu. Jadi kalau kita bilang soal bursa transfer segala macam, bursa transfer itu ada terjadi gitu. Tapi persoalannya kan aturannya belum ada, Kang. Gitu. Yeah. Tapi bukan berarti yang seremnya nanti malah aturannya malah jadi membuat repot, bukan membuat repot, artinya jadi regulasi menghambat industri jadi ya. Betul, karena kan harus disadari, Kang. Poin pentingnya adalah industri ini sudah lahir jauh sebelum regulasi ini jauh sebelum regulasinya ada gitu, Kang. Sudah sampai kampung itu. Ya, udah sampai 99, 2000, 2001 sudah mulai rame. Terus kemudian mulai masa profesional 2005, 2006 tuh mulai pelan-pelan tumbuh sampai sekarang gila-gilaan. Regulasinya baru kemarin, federasinya baru kemarin. Lalu kemudian juga ada konsiderannya masih direvisi juga. Betul, konsiderannya Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional tahun 2005 yang menurut saya masih ini aja lagi direvisi. Mereka tuh merasa bahwa e-sport saja tidak dikenal. Sampai sekarang kan gini pertanyaannya. Dalam Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional, e-sport itu dikategorikan sebagai olahraga apa? Ada olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga masyarakat, olahraga pendidikan. Dikategorikan mana gitu. Lalu kemudian ada IESPA yang bergabung dalam KORMI, yang notabene itu adalah olahraga. KORMI itu Konfederasi Olahraga Masyarakat Indonesia. Itu olahraga masyarakat lah ya. Lalu kemudian ada KONI, olahraga prestasi. Ada satu IESPA yang menginduk di KORMI, ada satu yang PBSI yang menginduk di KONI. Di KONI. Lalu kemudian ketika mereka berangkat ada undangan internasional, kira-kira mereka harus berangkat lewat siapa gitu? Karena harus lewat maksudnya harus diurus ke siapa mereka harus ngomong gitu? Apakah ngomongin ke KORMI atau ke KONI atau cukup di KOI? Kemarin ada inisiatif dari ketua KOI, kebetulan memang dikumpulkan itu dua organisasi. Tapi sebenarnya menurut saya persoalannya bukan di situ doang gitu. Persoalannya saya pernah sempat waktu itu diskusi beberapa tahun lalu sama Kang Hadri kan ya. Saya membayangkan ada olahraga itu menjadi salah satu sumber pemasukan buat negara lah. Gitu. Mestinya ini mestinya bisa kan? Maksudnya betul bisa, tapi maksudnya kan tidak diurus makanya bisa gitu. Saya nggak tahu kalau diurus malah jangan-jangan malah jadi nggak bisa, Kang gitu. Maksudnya saya ngasih Bang Neolib ya Andreas nih. Nggak, maksud saya tuh gini loh, Kang. Kan ketika diurus mulai keluar peraturan. Developer, publisher seperti model Garena, Muntun segala macam harus mendaftarkan gamesnya untuk kemudian bisa dimainkan dalam pertandingan-pertandingan profesional. Sementara kita kan juga nggak tahu ya penetrasi games, publisher dan segala macam itu kan terjadi begitu saja kan di dunia digital sekarang gitu, dan semuanya serba cepat, Kang gitu. Kita juga nggak tahu tiba-tiba ada games apa tiba-tiba mulai rame gitu, ada games apa yang tiba-tiba mulai nggak dimainin banyak orang lagi di Indonesia, kan kita juga nggak tahu ya itu ya. Nah, menurutku kan seharusnya kan federasi dan pemerintah dalam konteks hari ini gitu membantu menumbuh kembangkan si ekosistem ini sehingga kemudian jadi tumbuh besar dari juga jadi membatasi efek-efek negatif yang relatif terjadi lah sekarang ini, dan juga
mengantisipasi efek-efek negatifnya nggak terlalu parah gitu. Kan, jadi kalaupun ada regulasi, jangan itu justru membuat gelinding industrinya terhambat, tapi justru bagaimana menjaga supaya risiko-risiko dari para pelakunya ini bisa diminimalisasi, kesehatan dan lain sebagainya. Betul, isu kesehatan lah, soal tadi ada burnout, ada soal kesehatan mental kayak gitu kan. Terus kemudian ada soal ini saya sedikit cerita ya, keluar konteks. Kemarin tuh ada teman saya, salah satu fisioterapis, digandeng sama salah satu tim e-sport profesional. Fisioterapis saja dikenal di dunia sepak bola profesional ya. Saya kebetulan mengerti sepak bola misalnya. Itu kan baru tahun 2000, beda sama Measure Kang. 2005-2006 lah. Gitu. Ya sebelumnya Measure aja. Sebelumnya cuma Measure doang. Terus kemudian mulailah tahun 2007 di Indonesia dikenal ada profesi sport fisioterapis gitu. Nah, sekarang di e-sports mulai banyak digandeng oleh beberapa tim profesional. Soal kesehatan lengan kah, soal latihan kalau di olahraga profesional ada persiapan sebelum kemudian masuk ke masa yang kan ada masa mereka yang sangat kompetitif waktunya ya untuk kemudian bertanding gitu. Misalnya menjelang season untuk yang main di MLBB gitu, ada MPL, untuk yang main di ada Free Fire, ada yang di PUBG apa segala macam menjelang kompetisi mereka. Nah, mereka tuh dipersiapkan oleh salah satu orang fisioterapis, juga dipersiapkan secara fisik untuk kemudian sebelum masuk ke jadi sudah sampai ke situ sudah disiapkan. Sudah. Berarti itu ngambilnya dari olahraga yang sudah ada si fisioterapisnya dong. Ya, tapi kan fisioterapis juga kan karena disiplin ilmunya juga mengerti ya. Iya. Olahraga yang kemudian main PC lebih banyak sakitnya di mana, tekanannya baik di mana, yang pakai konsol di mana, yang mobile di mana, mereka juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lah ya. Seperti halnya fisioterapis itu juga kan di sepak bola mereka buat preparing sebelum. Artinya transfer di perangkat tim seperti itu sudah jalan juga, tidak hanya playernya. Sudah. Dan itu juga kan pasti ada bayarannya kan Kang ya? Karena di dunia profesional. Iya. Artinya kan mau meninggalkan olahraga yang sudah dia geluti sebelumnya masuk ke situ, artinya bayarannya juga kompetitif. Ya itulah mungkin lah ya Kang ya. Atau mungkin juga ada passionnya dia lah, kita nggak tahu ya backgroundnya. Cuman secara prinsip menurut saya ketika orang-orang tersebut mulai dipakai dan kemudian dibayar, artinya kebutuhan tim juga kan semakin jauh lebih banyak, dan pemasukan tim juga otomatis kan juga dan pengeluaran juga pasti akan jauh lebih besar. Dan kemudian berarti kita tahu juga, berarti misalnya nilai yang dipertaruhkan juga, hadiah yang diperebutkan juga pasti akan jauh lebih besar. Ya tadi cerita lah ya, misalnya gamers itu juga banyak yang kaya Kang gitu. Selain streamer ya, seperti Jazz, seperti misalnya si Reza Arab gitu. Tapi juga si pemain-pemain itu juga cukup kaya Kang gitu. Ya kalau Akang lihat dari jersey-nya Kang, kalau Akang lihat ya gitu. Misalnya di sebelah kiri apa, di kiri atas, di kanan atas apa, sudah hampir persis sama pemain bola. Saya nggak tahu nilainya berapa, saya belum sempat mengamati itulah. Cuma secara prinsip sponsor mereka juga sponsor yang ditempel di sini gitu itu ya ada nilainya semua juga. Akang lihat aja misalnya RRQ salah satu tim profesional, terus bahkan nih Kang, ini sebuah cerita ya. EVOS, salah satu tim yang cukup wah di Indonesia, sekarang dia beli klub basket Kang. Klub basket profesional. Klub basket. Betul. Ini juga fenomena ini juga menjadi ini mereka tuh ngelihat ada potensi duit di basket kah, ekspansi kah atau apa. Sementara juga Lovre juga tim basket dulunya, kemudian sekarang buat tim e-sports ya, termasuk Rans juga buat tim e-sports. Beberapa klub profesional di Indonesia, Borneo FC juga buat tim e-sports Kang sekarang gitu. Jadi ada bukan cross border sih, sebenarnya jadi ekspansi ya. Beberapa klub olahraga profesional. Klub olahraga apa sebutannya? Klub olahraga yang profesional, bola, basket, masuk. Sekarang mulai buat e-sports. Yang klub itu kan memang tren dunia terjadi lah Kang ya gitu. Kayak Sporting Lisbon buat tim e-sports bagus, apa segala macam. Tapi sekarang di Indonesia yang kerennya menurut gua, EVOS begitu buat
buat tim basket sekarang gitu. Salah satu tim yang sekarang sedang diverifikasi oleh Perbasi buat mengikuti IBL tahun season depan. Tahan dulu sampai di situ. Saya akan undang Famers. Anda yang ingin memberikan masukan, yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan apapun, silakan di chat room Anda tuliskan atau raise your hand. Nanti akan saya berikan kamera dan mikrofon untuk ikut bicara, dan sementara saya ada data kalau nggak salah ini daftar prize atau hadiah atau bayaran yang bisa ditampilkan. Oke, sambil menunggu, sambil bisa ditampilkan. Ini dia nih. Berapa nilainya? 34 juta US dollar Dota 2. Ini apa ini? Let's overall prize, hadiah terbesar di e-sport. Ini tahun belum kelihatan tahunnya ya. Oh, itu 2019, sorry. 2019. 34,33 juta US dollar. Lalu yang keduanya dengan Dota juga 25,62 juta US dollar tahun 2018. Ya, 34 itu artinya udah sekelas tenis Grand Slam. Ini apa? TBO, ini totalnya 40 yang terakhir ya. 40. Jadi emang luar biasa. Pak Iman Sudema, raising hand. Pak Iman, mangga silakan, tolong dibukakan. Ini ada e-sport lewat iklan. Produser, ya silakan Kak. Terima kasih ya. Jadi kalau saya sih melihatnya ini bukan hari ini atau kemarin ya, tapi ini adalah bentuk olahraga masa depan. Kalau kita belajar dari bukan perkembangan teknologi tapi evolusi olahraga di masyarakat sejak zaman purbakala ya. Ya, sejak gladiator. Iya, sebetulnya kan permainan apakah yang kita sehari-hari waktu kecil main kelereng sebetulnya itu kan jenis-jenis permainan olahraga yang disukai. Begitupun juga dengan sepak bola yang disukai loh, ya kan? Jadi hukum demand itu akan mengarahkan kemana resources, ya kan? Termasuk juga para pemain ya, itu akan menjadi besar. Jadi kalau saya sih melihatnya ini tidak tertahankan untuk menjadi besar. Ya, untuk menjadi besarnya itu tidak tertahankan. Kalau kita lihat sih anak-anak seumuran anak saya 8-9 tahun udah main game aja terus ya kan. Itu kan kita ingat waktu kecil kita main lumpur-lumpuran, nggak kenal hujan, nggak kenal apa gitu ya. Ya sama aja sebetulnya, cuman konteksnya berbeda. Ya kan? Mediumnya beda gitu loh. Jadi kalau di masa yang akan datang ya kita tidak berharap untuk taruhlah ya generasi di luar kita nih untuk selalu sama dengan taruhlah dengan kita ya kan, tidak bisa berharap lagi misalkan olahraga seperti sepak bola itu akan digemari seheboh games sepak bolanya. Ya kan, karena keterbatasan ruang, mahalnya fasilitas dan lain-lain ya kan. Tambah pandemi ya. Nah ini ya ke depan ingat loh, kita punya apa yang disebut teknologi virtual reality. Ya, virtual reality. Nah, Anda bayangkan tetap ini turnamennya karate tapi virtual, gimana coba? Nangkisnya bener nangkis ya kan, kemudian ngebanting bener ngebanting ya kan, itu olahraga bener pasti, tetapi tanpa kerusakan fisik. Capeknya tetap capek ya kan, langkah kiri langkah kanan nendang apa segala macam pasti bisa dibuat dalam ya nggak akan jauh-jauh dalam tempo mungkin 2-3 tahun mendatang udah seperti itu. Bahkan mungkin sepak bola juga nanti orang-orangnya stationary aja, ya kan? Tapi nyepak bener, ya kan?
Ya, ini kita bicara teknologi yang sudah sangat cepat, apalagi dengan 5G, nanti ada 6G, 7G, apalagi G lah kan? Ini tidak tertahankan. Jadi, nah itu regulasi pemerintah di mana harus masuknya? Saya kira ya pemerintah sih ngikutin aja lah, ya kan, nggak usah pengen terlalu banyak ngatur. Iya, karena setuju saya Pak Irfan, setuju. Yang ngatur juga belum tentu ngerti. Poinnya jadi masalah sebetulnya. Ya gimana ngerti orang udah tua-tua? Iya, orang seperti saya mau ngatur Zafran gimana? Balik lagi ke teori klasik ya Pak ya. Iya. Gimana jadi kira-kira begitulah. pasar. Dan itu akan terbukti nanti ketika ini anak-anak seperti Zafran dan siapa nih Saini ini ya kan tiba-tiba jadi selebriti. Iya. Kan jadi selebriti di dunia virtual reality ya kan. Kira-kira begitulah kesan saya. Ya. Jadi jangan kaget, ini tidak akan bisa tertahankan. Cuma ya tadi mengambil manfaat harusnya orang kita sendiri. Tadi kan Andreas sudah mengatakan yang mengambil manfaat harusnya orang kita sendiri. Selama ini udah banyak orang yang mengambil manfaat dari aktivitas e-sport ini, termasuk mungkin para sponsor dari luar dan lain sebagainya terlibat. Dari dalam udah banyak belum, Mas Bang Andreas? Banyak banget. Dari perusahaan dalam negeri juga ikut terlibat. Ya, saya bilang salah satunya kemudian kita bedahnya lihat dari jersey aja Kang. Bisnet, ya perusahaan memang lokal semua. Bisnet kayak gitu Kang, kayak masih yang terkait dengan itu juga ya. Masih terkait gitu. Beberapa memang brand-brand sudah mulai berani membuat aktivasi lewat e-sports ini mulai banyak lah gitu. Jadi si sponsor tersebut, cuman saya belum tahu soal nilai ya Kang ya. Saya nggak tahu sekarang tuh. Saya kemarin sempat pengen tahu tuh nilai-nilai di jersey itu sekarang berapa sih, lebih besar daripada jersey bola apa enggak ya gitu. Tapi kalau lihat jumlah sih Kang ya, lebih banyak yang lebih banyak dari tim sepak bola gitu. Soal tempelan 2015. Nah, kalau itu beda Kang, itu kostum balap itu Kang, bukan kostum. Iya, makanya itu kan paling banyak waktu itu. Banyak banget itu. Tapi yang jelas dia potensinya banyak sekali, dan nggak cuma jadi player atau jadi streamer, mungkin banyak juga profesi lain ya yang bisa terbentuk dari aktivitas ini. Media kan salah satunya gitu. Itu juga makanya. Ini yang mau saya tanya. Ini yang saya mau tanya. Anda kan sebenarnya praktisi sport media. Ya. Sejauh ini mengamati dulu e-sport. Emang apa sih potensi yang ingin diambil dari maraknya aktivitas e-sport? Ya, salah satunya sport media. Saya bercerita paling tanpa bermaksud promo lah. Kita juga sedang mempersiapkan sebuah platform inilah. Ada tambahan dari, kebetulan kan saya yang pandit football, yang media yang selama ini banyaknya di olahraga gitu. Nah, beberapa bulan ke depan kita mau meluncurkan salah satunya tentang media yang membahas banyak soal e-sports gitu. Terus dan juga sedang ada ada kerjasama juga dengan e-sports tapi dalam gamesnya yang konsol gitu. Saya belum bisa cerita banyak, cuman secara prinsip sebenarnya menggiurkan Kang. Makanya juga kenapa juga sampai ya makanya kalau udah Andreas Marbun terlibat pasti gede lah urusannya. Itu. Tapi secara prinsip ini menggiurkan, potensinya besar, dan kemudian juga kita sekarang terlibat di salah satu yang berbasis konsol gitu. Yang kita kerjakan sekarang, dan kemudian juga medianya juga mau kita. Berapa konsol kan yang paling banyak dipakai yang handphone? Tawarannya yang paling menarik itu Kang. Oke. Pemain di mobile ini banyak sekali Kang. Dan menurut saya hebat-hebat ya. Saya yang menjadi menarik sekarang tuh kan salah satu kemudian ukuran jadi sangat besarnya adalah ada media khusus gosipnya doang. Gitu. Ada kanal YouTube mungkin ya, kanal YouTube terus ya media juga harus kita bicara media e-sport ya harus medianya yang digital juga lah, nggak bicara media koran suara karya.
gosip doang, urusan misalnya romansanya doang gitu. Ada gitu-gitunya gitu. Jadi menurutku emang sudah sangat berkembang sampai ke level itu, Kang, gitu. Udah ya, dan perputaran uang juga di sana terjadi gitu kan. Yang cuma gosip-gosip doang. Bahkan ada beberapa analis yang menjadi keren menurut saya gitu ya. Analis-analisnya tuh kalau saya mengingat 2011 pandit-panditnya juga gitu ya. Betul. Ketika muncul pandit-pandit pertama kali 2010-2011 di sepak bola, yang muda-muda yang menggantikan yang generasi lama gitu. Dulu kan cuma beberapa perusahaan penyedia jasa layanan statistik olahraga itu cuma satu muncul, tahun depannya satu. Setelah 5 tahun, 6 tahun baru muncul ada 2, 3. Kalau di e-sports, Kang. Statistiknya gitu. Banyak, Kang. Jadi mereka yang cuma pengamat yang soal teknikal, soal gaya bermain, soal gosip, soal... Jadi industrinya tuh bisa mengalahkan industri olahraga yang existing sekarang kalau sudah begitu. Saya sih punya prediksi seperti itu ya. Ini kan yang di konsol aja, yang di dunia konsol kan yang terlibat langsung di industri itu variabelnya kan misalnya dari soal mouse, headset, apa segala macam itu yang konsol. Yang mobile kan perusahaan mobile tau gitu. Lalu kemudian yang lainnya yang misalnya kayak yang fighting, yang pakai PC juga, yang pakai PC juga kan, yang terlibat maksudnya yang ikut yang bagian dari industri itu kan juga cukup banyak kan gitu. Ya menurut saya. Hall-nya juga nanti ya, kalau melihat turnamen kan di hall besar pakai layar yang gede. Itu saya malah percaya tim-tim amatir yang tarkam, yang istilahnya saya dengan sangat maaf ya menggunakan bahasa itu, tim tarkam ya, mungkin lebih besar gajinya lebih daripada gaji pemain Liga 2 di sepak bola di Indonesia. Gaji pemain Liga 2 misalnya rata-rata misalnya 5-7 gitu sebulan. Anda bayangkan aja, Kang. Pasti menurut saya pasti lebih besar mereka gajinya bulanan. Baik, saya akan tanya lagi kalau gitu ke Zafran. Zafran, peluang Anda untuk serius jadi player atau apapun yang di bisnis ini atau tidak itu berapa persen? Ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, kalau ada tawaran yang menggiurkan sih ya 90% saya yakin sih. Misal kontraknya pasti jelas, uangnya juga jelas, sponsor juga jelas, ya why not? Nah sekarang kalau melihat para gamers atau apa sebutannya ya, player semua itu ada berapa level sih di kita ini yang masih tuh, yang bisa terbaca dari kemampuan dan lain sebagainya? Mungkin kalau dari level, menurut pandangan saya ada 4 ya. Jadi yang pertama dari yang paling bawah mungkin yang seperti yang kita ketahui anak-anak, misalnya anak-anak yang baru bermain itu mungkin amatir lah ya katakan. Terus di dalam gamenya itu sendiri ada yang memang belum terjun ke arah pro playernya, tapi dia sudah skillnya udah bagus, mungkin dikatakan kategori super amatir. Lalu ada tingkat 2 dari yang paling kuat itu mungkin karena di tim profesional ada 2 tim. Jadi ada yang tingkat profesionalnya yang tadi Pak Andreas katakan, kalau di game MLBB itu ada MPL yaitu Mobile Legends Professional League, dan yang tingkat tier 2-nya itu ada MDL. Jadi Mobile Legends Developer League kalau nggak salah. Jadi ada 2 tim. Jadi ada 4 level. Menurut saya seperti itu. Kalau Anda menilai sendiri ada di level apa? Kalau sebenarnya menurut saya yang uangnya paling kencang, yang profitnya paling banyak mungkin ada di tier super amatir, karena di super amatir ini ada peluang joki. Jadi joki itu seperti misalnya akun saya tier ranknya itu kecil. Nah, itu pengen sombong teman. Nah, itulah, itu ada bisnis-bisnis. Nah, saya gimana? Sekarang ini Anda sudah dapat banyak di luar turnamen, Anda dapat uang dari situ juga nggak sih? Kalau untuk itu tergantung, ada tawaran job sih, Pak. Jadi selama ini sudah ada. Kalau selama ini sudah ada ya ada. Cuman ya nggak banyak. Dibanding kiriman bulanan dia nggak kos ya, bukan kos. Kalau kiriman bulanan dibandingin sama turnamen juga banyakan turnamen sih, Pak. Karena kalau joki biasanya per poinnya itu sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah.
Andreas tahunya di UMPTN aja, mana itu ilegal lagi. Kang Ardi, ya. Saya boleh nanya ke Zafran nggak? Boleh. Zafran, kalau ngejoki, kalau ngerank kayak gitu, kalau yang di Mobile Legends itu berapa harganya sekarang pasarannya kalau di bawah? Kalau di bawah satu kan poinnya kan ratusan, ada yang ribuan, bahkan ada yang puluh ribuan. Untuk satu poinnya saja, kalau biasa teman-teman saya yang dapat jokian atau job itu biasanya 2.000 sampai 2.500 satu poin. Katakan jobnya butuh 600 poin. Dikalikan saya 2.500 kali 600. Nah, itu kira-kira kalau misalnya dapat 1,5 juta sampai 2 juta kayak gitu butuh berapa jam ngejar 600 kamu ajar gitu? Butuh sehari 2 hari? Kalau pengalaman saya mungkin sekitar 3 hari udah 3 hari itu job. 3 hari. 600-700 gak kejar ya ngereng ya? Yes, kalau poinnya kecil ya. Sebulan clear itu. Biasanya dapat sebulan berapa kali kerjaan tuh biasanya? Bayangkan tuh Kang, kalau sindikasi joki e-sports. Itu ordernya dalam sebulan berapa kali biasanya begitu? Kalau orderan sebenarnya ada platformnya sendiri gitu Pak. Jadi kayak ada aja jadi ya. Bandarnya gitu lah, katakan kayak ada aja jadi. Trustnya gitu. Iya. Ya. Jadi ada bursanya itu. Yes, bursa. Ada kan. Jadi 3 hari dia dapat 1.800.000. Mampus ini para politisi mau bayarin berapa anak milenial nanti untuk dapat suara, nggak bakal bisa. Mereka udah bicara dari sini. Negatifnya kan ada faktor kesehatan mungkin mata. Oh iya. Itu kan. Okay. Saya ke Diva kalau gini. Diva udah ada prestasi, udah latihan, nggak tertarik ikut terus gitu, terlibat dalam industri e-sport setelah lulus misalnya nanti? Aku kurang tertarik sih. Kayak misalkan. Nggak yakin? Nggak yakin. Nggak yakinnya kenapa? Nggak yakin dengan industrinya atau nggak yakin kamu bisa bersaing? Nggak yakin aku bisa bersaing. Nah kan kamu udah juara. Itu gitu deh, kayak misalnya kayak aku juara nih, kayak masih ngeliat ada kayak player ladies yang lain yang lebih jago banyak gitu. Kan kalau latihan terus bisa juara juga, bisa kayak tadi itu juga tuh, kayak joki-jokian. Ada joki-jokian nggak sih di PUBG? Ada. Ada juga kan? Kalau di PUBG apa bisnis yang biasanya teman-teman dapetin gitu di luar turnamen? Ada tuh joki rank juga ada. Ada teman yang jadi begitu juga? Ada. Dapatnya berapa itu? Sama kayak Zafran cerita juga? Aku kurang hafal. Tapi orang tua gimana? Gimana? Orang tua gimana? Mama papa mah kayak ngedukung aja, asal nggak ngeganggu kuliah gitu. Oh iyalah, kamu 3,7 ya IPK ya, jadi aman ya. Tapi nggak diomelin gitu, kamu pegang handphone terus apa gimana terus? Enggak. Iya. Cuma terus ngapainnya gitu. Cuma apa namanya, mungkin sampai saat ini masih merasakan ini sebagai hobi aja, keasikan aja. Iya, sebagai hobi aja. Kalau tiba-tiba orang menilai kamu punya potensi, lalu dihubungi, masuk klub, ini dapat sekian per bulan, berani nggak? Kalau itu ngomong sama orang tua aku dulu. Oke. Betul. Jadi sekarang semester 3, IPK 3,7, ya pertahankan dulu lah. Cuma 3 berapa lagi berarti? 1,5 tahun lagi ya? Iya. Lulus. Oke. Good. Zafran, mau jadi gimana nanti? Mau joki terus atau mau jadi player, jadi streamer? Untuk sekarang sih karena saya sudah semester tua juga ya, jadi lebih ke arah yang lebih prospek dulu deh, yang lebih skripsi dulu. Lebih meyakinkan dulu lah, karena kan kalau dunia pro player kita butuh channel pertama. Mungkin kalau channel, kalau kenal sama pro player saya sudah ada lah kenalan mungkin. Cuman kan kalau untuk tawaran belum ada. Mungkin kalau tim-tim yang tadi kayak Pak Andreas mention seperti kayak tim Tarkam gitu mungkin tidak ada ya. Karena saya juga waktu itu sempat ditawarin oleh beberapa tim asal Bandung. Cuman terkendala sama adanya kalau pro player itu biasanya kan ada gaming house sendiri. Jadi kayak guest house sendiri.
Oh, ngeriung ya? Yes, kita harus ke sana, harus nginep di sana. Jadi kayak adalah pengorbanan yang harus kita lakukan untuk ke arah sana. Dan kalau menurut saya, kalau profitnya belum terlalu menggiurkan, harus seperti itu, no sih. Jadi kayak better kontrak online saja lah daripada seperti itu. Oke. Jadi skripsi dulu sekarang? Yes, pasti itu skripsi dulu. Terus temanya yang beginian nggak? Kalau tema lebih ke karena saya ekonomi, lebih ke perdagangan internasional aja sih. Belum terlalu perdagangan internasional apa namanya, Andreas? Kalau beli sesuatu di MLBB itu apa? Beli apa? Beli skin gitu. Nah, iya. Perdagangan begitu tuh udah sekarang ini yang namanya impor jasa TI itu udah lebih hampir sama dengan impor jasa transportasi laut. Cuman datanya kan belum available gitu, Pak. Masih susah untuk dicari. Itu statistik katanya tuh, data statistik punya pemasok data statistiknya banyak, Andreas bilang, dan time seriesnya panjang dan lengkap. boleh bisa diperkenalkan lah. Ya itu Pak Iman yang jadi pembimbingnya. Awas, datanya sudah berbayar itu sekarang. Oh, sekarang berbayar ya? Udah berbayar. Iya. Baik. Ya karena mereka juga sama kan. Itu kan. Jadi yang nyambung soal itu ya gitu. Si market ya, perusahaan-perusahaan market research dan ini juga kan pelan-pelan mulai ngincer e-sports kan sebagai part of activation-nya mereka gitu. Kayak saya bilang, di luar urusan yang berhubungan langsung dengan e-sportsnya sendiri, ekosistem ini kan makin lama makin meluas gitu. Kita nggak tahu juga kan, besok-besok mungkin akan ada produk kesehatan yang masuk ke e-sports buat bercerita bahwa main e-sports itu nggak membahayakan mata loh, karena kita misalnya ada produk ini gitu misalnya. Salah satu suplemen kemudian buat menguatkan soal sel motorik dan soal mata dan bisa fokus ini loh gitu. Bukan soal tidak mungkin, ada brand-brand itu sudah mulai ngincer lah pelan-pelan gitu kan. Apalagi sekarang nanti gitu, tema iklan balsam juga ke situ nanti. ya buktinya kan fisioterapisnya sekarang sudah mulai dipakai. Jangan-jangan besok produk-produk yang kayak gitu yang related dengan urusan-urusan yang mungkin jauh juga ya, kadang-kadang ya dengan urusan-urusan e-sports juga mungkin pelan-pelan mulai akan melakukan aktivasi di lewat jalur e-sports gitu. Tapi secara ininya sih sudah banyak kan gitu. Yang tidak related aja sudah banyak gitu. Ya menurut saya memang kita nggak tahu ini berkembangnya sampai size-nya segimana, cuman pasti gede banget ini gitu. Gede banget. Makanya Zafran suruh bikin skripsi ke situ aja. Karena itu kan bisnis e-sport. Iya, termasuk soal aturan dan boleh kok. Gitu. Iya. Karena ya itu tadi bagaimanapun juga sport science penting dan termasuk kajian-kajian untuk itu, apalagi yang namanya e-sport basisnya kan benar-benar teknologi, sains, masa kita nggak itu juga. Dan bagaimana Margun terakhir nih memastikan kalau kita nggak cuma jadi mendapatkan remahan saja dari industri yang berkembang ini. Saya poinnya saya tegasin di soal pemerintah harus bantu bener, bukan menjadi membantu bener ekosistem ini semakin membesar. Kebijakan-kebijakan yang dibuat bukan malah jadi membuat industri ini jadi tumbuh dan berkembang sampai di level kemudian kalau tadi bahasanya Zafran gitu, kalau yang di amatirnya, di pembibitannya, di profesionalnya, termasuk yang membela negaranya, piramida itu juga harus coba dipikirkan gitu oleh pemerintah sekarang gitu. Membuat ekosistem yang di bawah juga bisa besar tanpa kemudian menegasikan isu soal kesehatan mental, soal kesehatan ya misalnya, dan anak kecil yang terlalu addicted dan segala macam problem-problem negatif yang muncul di e-sports gitu. Tapi juga di level elit itu juga diurus gitu Kang. Termasuk soal di level profesionalnya, di mereka-mereka yang memang sudah menjadikan e-sports menjadi mesin pencari uang mereka. Kontraknya jangan sampai ada terjadi eksploitasi, anak kecil yang kemudian dieksploitasi, lalu kemudian soal pajak, soal banyak hal ya Kang ya, soal misalnya aturan, dan jangan juga menyulitkan developer lokal
publisher lokal kemudian juga untuk tidak berkembang. Ya. Ya bantulah mereka, kemudian bantu mereka dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dibuat agar kemudian ekosistem ini tumbuh berkembang dan kemudian juga tidak membatasi perkembangan di levelnya juga yang developer dan publisher itu, Kang. Karena banyak, Kang, bukan orang lokal kita menyebutkan ya, sumber daya manusia di Indonesia yang kemudian punya kemampuan sampai di level itu gitu. Banyak ya? Banyak banget, Kang. Gitu. Dan jangan kaget kalau memang bisa dilakukan semacam itu. Jadi pemerintahnya benar-benar bisa menyediakan ekosistem yang benar-benar mampu mengoptimalkan semua potensi ini, menekan potensi risikonya, dan bukan hanya berperan sebagai penjaga portal retribusi semata gitu yang cuma narik tarikan rente dari kegiatan, tapi bisa benar-benar menciptakan ekosistem. Maka jangan kaget, kita bisa bicara banyak di bisnis ini, di industri ini, dan mungkin ya bisa masuklah 20 besar Olimpiade nantinya kan. Karena kalau di olahraga beneran kita kan kepayahan. Angkat besi bulu tangkis kalau nanti masuk di Olimpiade bisa jadi kita masuk 10 besar, 20 besar, kenapa tidak? Jadi 2024 Kang, panjat tebing, angkat besi, bulu tangkis plus e-sports lah ya. Sport masuk ya 2028 dapat emas ya. E-sport masuk ya 2008 ya, Olimpik ya. 2024 sudah ada di Olimpiade. Ya. 3 tahun lagi. Ya. Dan Asian Games itu juga kan Asian Games itu kan di bawah Olympic Committee kan. Ya, tapi kan Asian Games resmi mempertandingkan, Kang, bukan eksebisi. Eksebisi di Jakarta kemarin. Lalu kemudian nanti dipertandingkan di 2022 di Hangzhou. Ya. Olimpik 2024 udah langsung mempertandingkan itu. Oke. Berapa emas itu yang bisa didapat mungkin dari sana kalau memang kita Olimpik kayaknya masih eksebisi deh 2024 kalau Olimpik deh. Olimpik masih eksebisi. Ya 2028 lah masuk ke pemuda nanti. 100 tahun. Cucunya Kang Hardi, cucunya Pak Iman. Oke. Thank you Andreas Marbun. Mudah-mudahan e-sport benar-benar bisa menjadi prospek. Sekali lagi kita bisa mengoptimalkan semua potensi dan bisa menekan dan mengelola semua risikonya. Terima kasih Diva Liana Herdiawan, Beta Diva Liana Herdiawan. Sini pemain nickname-nya. Lalu terima kasih juga Jafran Hanoclo ya Pak? Hinoklo nickname-nya. Keren, sukses, sekolahnya sukses, e-sportnya juga sukses, dan ya amin. Sehat-sehat terus. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih juga pada Anda semua. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share semua tayangan yang kami sajikan. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaatnya dari perbincangan ini. Saya Hati Hermawan pamit. Sampai jumpa.